Film ini dirilis pada tahun 2014 silam. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Lucy. Lucy adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus di kota Taipei. Lucy mempunyai kemampuan untuk mengakses 100% otaknya, sehingga dia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Namun hal tersebut berefek buruk pada tubuhnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Di depan sebuah hotel, terlihat Lucy sedang berbicara dengan sahabatnya yang bernama Ricard. Ricard meminta kepada Lucy untuk mengantar sebuah paket ke Pak Zhang. Lucy bertanya, itu paket isinya apa? Tapi Ricard tidak mau menjelaskan apa isi paket tersebut. Awalnya Lucy menolak, tapi karena dipaksa oleh Ricard, akhirnya Lucy mau juga mengantarkan paket tersebut. Lucy masuk ke dalam hotel. Setelah sampai di lobi hotel, tiba-tiba datang anak buah Pak Zhang dan langsung membawa Lucy untuk menghadap Pak Zhang. Pak Zhang ini ternyata bos geng narkoba yang sangat kejam. Singkat cerita, Lucy menyerahkan paket tersebut yang ternyata berisi narkoba jenis baru yang diberi nama CPH-4. Setelah menyerahkan paket tersebut, Lucy ingin pergi, tapi Pak Zhang menahannya. Pak Zhang menawari Lucy pekerjaan untuk menjadi kurir narkoba, tapi Lucy menolaknya. Dan tiba-tiba, seorang anak buah Pak Zhang memukul Lucy hingga pingsan. Ketika Lucy terbangun, dia melihat bekas operasi di perutnya. Ternyata ketika dia pingsan, Pak Zhang dan anak buahnya memasukkan paket narkoba ke perutnya. Selain Lucy, ternyata ada 3 orang lagi yang menjadi kurir narkoba yang akan mengantarkan narkoba tersebut ke kota Paris, Berlin, dan Roma. I'm afraid it's our business model. Di tempat lain, seorang profesor yang bernama Profesor Norman sedang memberi kuliah tentang kemampuan otak manusia. Ia menyatakan bahwa otak manusia hanya digunakan 10% saja. Bila manusia dapat menggunakan 20% otaknya, ia dapat mengontrol organ tubuhnya sendiri. Pada level 30%, maka dapat mengontrol orang lain. Dan pada level 40%, dapat mengontrol benda-benda mati. Kembali ke Lucy. Lucy diborgol dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Salah seorang anggota geng tiba-tiba mengajak Lucy untuk bermantap-mantap, tapi Lucy menolak. Anggota geng tersebut marah dan menendang Lucy. Akibatnya, kantong narkoba di dalam perut Lucy bocor dan narkobanya keluar. Narkoba tersebut diserap oleh sel-sel darah Lucy. Hal tersebut membuat sel-sel darah Lucy semakin aktif. Namun efeknya, Lucy mengalami sakit yang luar biasa. Dan akhirnya dia pingsan. Ketika terbangun, Lucy tidak merasakan sakit lagi. Bahkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Lucy kemudian keluar ruangan dan menghajar para anggota geng yang membawanya tadi. Selanjutnya, Lucy menuju rumah sakit untuk mengeluarkan narkoba CPH-4 dari perutnya. Setelah berhasil dikeluarkan, Lucy menanyakan apa itu CPH-4. Kemudian dokter menjelaskan bahwa CPH-4 adalah senyawa yang dihasilkan oleh wanita yang sedang hamil. Zat ini berfungsi untuk menumbuhkan tulang-tulang bagi bayi, namun dalam dosis yang sangat kecil. Dokter pun heran, Lucy masih hidup walaupun tubuhnya menyerap begitu banyak CPH-4. Setelah dari rumah sakit, Lucy menuju ke rumah sahabatnya untuk meminjam laptop dan membuka internet. Dia mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Kemudian dia menemukan makalah yang ditulis oleh Profesor Norman. Lucy akhirnya menghubungi Profesor Norman dan menceritakan apa yang dialaminya. Dan mereka pun
berjanji untuk bertemu di Paris. Lucy kemudian menghubungi Kapten Pierre dan melaporkan tentang penyelundupan narkoba dan meminta Kapten Pierre untuk menangkap mereka. Lucy akhirnya berangkat menuju Paris. Ketika dalam pesawat, Lucy meminum sampanye. Akibatnya, kemampuan otaknya meningkat menjadi 30%. Hal ini mengakibatkan tubuhnya berubah menjadi sel-sel yang sangat kecil dan akan lenyap. Sehingga untuk mencegahnya, Lucy memakan sisa narkoba CPH4. Tapi tiba-tiba, Lucy pingsan. Ketika terbangun, dia sudah berada di rumah sakit. Kapten Pierre dibantu oleh polisi lain berhasil menangkap para penyelundup narkoba tersebut dan membawa mereka ke rumah sakit untuk mengeluarkan narkoba di perut mereka. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Pak Zhang dan merebut narkoba CPH4. Ketika mereka ingin melarikan diri, tiba-tiba Lucy datang dan berhasil merebut kembali narkoba dari para anggota geng. Selanjutnya, Lucy bersama Kapten Pierre pergi untuk bertemu dengan Profesor Norman. Setelah bertemu dengan Profesor Norman, Lucy kemudian bercerita tentang kemampuan otaknya dan juga tentang narkoba CPH4. Selanjutnya, Lucy meminta kepada Profesor Norman untuk memasukkan sisa narkoba CPH4 ke tubuhnya, agar ia dapat mengakses 100% otaknya. Awalnya, Profesor Norman menolak, karena jika itu dilakukan, maka tubuh Lucy akan lenyap. Tapi Lucy tetap memaksa, karena apa yang dia lakukan adalah demi ilmu pengetahuan. Akhirnya, Profesor Norman menyetujui memasukkan CPH4 ke tubuh Lucy agar Lucy dapat mengakses 100% kemampuan otaknya. Di luar gedung, tampak Bos Zhang dan anak buahnya datang untuk menangkap Lucy. Kapten Pierre keluar untuk menahan mereka. Ia meminta kepada Profesor Norman untuk tetap melanjutkan memasukkan CPH4 ke tubuh Lucy. Ketika Lucy dapat mengakses 90% kemampuan otaknya, ia dapat membuat sebuah komputer generasi baru yang belum pernah ada. Ketika ia mengakses 100% otaknya, ia dapat berteleportasi, berpindah-pindah ke berbagai waktu dan tempat. Akhirnya, Bos Zhang dapat menerobos masuk ke dalam ruang di mana Lucy dan Profesor berada. Ia kemudian menodongkan senjata ke arah Lucy, tetapi ketika akan menembak, tiba-tiba tubuh Lucy lenyap. Kemudian muncul Kapten Pierre dan langsung menembak Bos Zhang hingga almarhum. Komputer generasi baru yang dibuat Lucy berubah menjadi flash disk yang merupakan warisan ilmu pengetahuan. Kemudian flash disk tersebut diambil oleh Profesor Norman. Kemudian Kapten Pierre bertanya, "Di mana Lucy?" Tak ada yang menjawab. Tiba-tiba ponsel Kapten Pierre berdering dan ada pesan, "Aku ada di mana-mana." Dan film pun berakhir.